Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Soro Minang TV sadanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita basuh balik dalam sebuah liputan khusus live langsung dari Masjid Raudatul Jannah Tiban Raya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh The Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musola sekelurahan Tiban Baru. Oke, di sana Soro Minang TV, sebelum kita melakukan liputan khusus tersebut, tentu kita bersama all crew Soro Minang TV bersama teman-teman lainnya tetap berdoa kepada Yang Kuasa supaya dosana pemirsa Soro Minang TV sadonya yang selalu mengikuti liputan khusus kita dan seluruh program-program kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dosana Soro Minang TV, jangan lupa mengikuti terus live streaming kita dalam setiap program Soro Minang TV, baik dengan platform fanpage Facebook dan platform YouTube. Ikuti taruh liputan kita di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke, di sana dari Tiban Raya, Masjid Raudatul Jannah, kami melaporkan suasana di luar masjid di dalam rangka menanti kedatangan tamu kehormatan, yaitu Bapak Wali Kota Batam atau yang mewakili nantinya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh pengurus Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musola sekelurahan Tiban Baru. Di sana Soro Minang TV, kalau dapat kami laporkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kali ini di Masjid Raudatul Jannah Tiban Baru, yaitu dengan seorang penceramah yaitu Ketua Umum MUI Kota Batam, yaitu Bapak Kiai kita yang insya Allah hadir sebentar lagi bersama tamu kehormatan daripada undangan pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oke, di sana ini adalah suasana di luar Masjid Raudatul Jannah dalam rangka menanti kehadiran tamu kehormatan dan Pak Kiai Ketua Umum MUI Kota Batam sebagai penceramah. Nah, di sini dapat sambil menunggu kehadiran daripada tamu kehormatan kita, Bapak Wali Kota atau yang mewakili yang bersama dengan Ketua Umum MUI Kota Batam, begitu Ustaz ya. Oke, di sana di samping kami adalah Ketua Panitia, Ketua Panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musola sekelurahan Tiban Baru yang tahun ini dipusatkan di Masjid Raudatul Jannah Tiban Raya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Siap ceria karena kita itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustadz, mohon maaf dengan Bapak Haji Abdul Somad SAG. Haji Abdul Somad SAG. Wah, UAS ya. UAS. Ustadz Abdul Somad SAG ya. Oke, di sana Soro Minang TV, Bapak Haji Abdul Somad SAG adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musola Tiban Baru. Pak Ustadz, kalau boleh kami bertanya, rencana pelaksanaan ini nanti kabarnya dihadiri oleh Bapak Wali Kota Batam, betul? Insya Allah kami mengundang Bapak Wali Kota Batam untuk dapat hadir di acara ini, karena bagi kami acara ini adalah sangat penting ya, karena kami juga menyatukan berkolaborasi dengan ormas Islam dan juga itu potensi yang ada di Kelurahan
Tiban Baru ini organisasinya Ya. yaitu di antara Majelis Salim, kemudian Remaja Masjid, kemudian Karang Taruna, dan Forum RT RW Sekelurahan Tiban Baru. Jadi kita mengadakan ini bersama, cuma yang melaksanakan ini adalah Forum DKM Kelurahan Tiban Baru ya. Artinya Pak Ustadz, pelaksanaan kali ini adalah kerjasama seluruh komponen-komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di sekelurahan Tiban Baru. Tapi leader sektornya adalah DKM. Forum Ukhuwah DKM Masjid Musala. Bagaimana persiapan ini Pak Ustadz dalam rangka pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dipusatkan di Tiban Raya ini? Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan persiapan-persiapan 2 hari sebelumnya. Di antara kita sudah memasang tenda, kemudian memasang backdrop, dan juga masjid ini cukup besar dah. Perkiraan kami target itu 500 jamaah yang akan hadir di Tiban Baru ya, sekelurahan Tiban Baru. Begitu juga kami mengundang ormas Islam yang ada di Kecamatan Sekupang seperti MUI, kemudian BNGTPQ, Kepala Kementerian Agama, Ukhuwah Sekupang, BKMT Sekupang, juga ormas-ormas Sekupang juga kami undang. Di samping ormas yang ada di Tiban Baru juga kita mengundang dari ormas yang ada di Kecamatan Sekupang. Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musala Tiban Baru di dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi besar dengan menggabungkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kelurahan Tiban Baru secara khusus dan secara umum yang ada di Sekupang. Ya. Baik, kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bertemakan kita rajut ukhuwah Islamiyah dalam rangka mengikuti dan menteladani Rasulullah SAW dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dengan Maulid Nabi besar ini, kami berharap seluruh ormas-ormas yang ada di wilayah Sekupang, terutama di Tiban Baru ini, itu harus memulai untuk bersama-sama mengembangkan dakwah Islam ini yang ada di wilayah Kelurahan Tiban Baru ini. Masya Allah. Sangat luar biasa dan sangat Soro Minang TV, sebuah tujuan yang cukup mulia. Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Mushola Kelurahan Tiban Baru mencoba merajut kebersamaan dan ukhuwah seluruh komponen masyarakat yang ada di Tiban Baru yang terwujud ke dalam bentuk organisasi ormas masyarakat maupun Islam maupun yang secara umum kan gitu ya. Ada satu keinginan kami, yaitu remaja masjid. Remaja masjid ini menjadi permasalahan di Kota Batam, bahwa di mana-mana masjid itu yang terputus adalah remajanya. Kalau anak-anak itu sudah biasa melalui taman pendidikan Al-Quran, itu biasa meramaikan masjid. Kemudian yang ibu-ibunya melalui majelis taklim, kemudian bapak-bapaknya melalui ibadah sholat berjamaah di masjid itu. Yang terputus remaja. Remaja ini jadi masalah bagi kita semua. Karena apa? Remaja itu dari tingkat anak-anak pasca anak-anak itu ke remaja selalu tidak ada wadahnya. Jadi mencari wadah itu anak-anak itu susah. Oleh karena itu kita berharap remaja masjid itu merupakan satu wadah untuk menyelamatkan anak-anak itu daripada pengaruh-pengaruh yang negatif. Saya berharap seperti itu, dan saya berharap melalui kegiatan ini masjid-masjid yang ada di Tiban Baru itu harus punya remaja. Yang belum ada harus dibentuk remaja masjid. Nantinya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan keremajaan. Jadi nanti itu remaja itu rencana kita itu kalau bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di organisasi itu sendiri. Dan alhamdulillah kami udah beberapa remaja itu yang pakaian putih hitam itu remaja masjid semua. Dan yang ikut sebagai panitia. Dan kami minta
khusus kepada remaja untuk dilibatkan menjadi panitia. Dan alhamdulillah mereka semangat. Ya benar, di sana Suara Minang TV di setiap perumahan, di setiap RW pada saat mereka sudah tamat dari sekolah dasar mendapatkan ijazah sebagai orang yang pernah belajar mengaji untuk masuk ke SLTP, itu biasanya mereka sudah liar dan tidak lagi tergabung kepada TPQ di tempat mereka masing-masing. Jauh dari masjid. Ya, jauh dari masjid, sehingga banyak hal-hal yang lebih khusus terjadi kadang-kadang persoalan remaja-remaja ini. Di sana Suara Minang TV cukup mulia apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Somad, di mana remaja-remaja yang sekarang kehilangan wadah untuk supaya kembali ke masjid, dibentuknya remaja-remaja masjid di setiap masjid yang ada di minimal di Kelurahan Tiban Baru di Kelurahan Tiban Baru. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah upaya yang cukup besar bagaimana the next generasi kita yang paham terhadap Islam itu tetap berkelanjutan. Misalnya, terima kasih. Pak Ustadz, memang kenapa pilihan kita masjid ini, Ustadz? Oh ya, jadi sebenarnya dari Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musalla Tiban Baru sudah punya agenda kegiatan. Jadi agenda kegiatan itu dilaksanakan 1 bulan sekali, dan kebetulan masih di sini menjadi giliran. Sini sebenarnya tuh giliran pas Jumat malam Sabtu, giliran di Masjid Raudatul Jannah. Karena bertepatan dengan Maulid Nabi sehingga dilaksanakannya kegiatan. Artinya adalah memang sudah kegiatan rutin, agenda rutin ya. Oke. Pak Ustadz, informasi penceramah kita katanya adalah Ketua Umum MUI Kota Batam. Bagaimana, Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah atas usulan daripada rekan-rekan itu pengurus masjid, karena beliau Ketua MUI juga itu merangkap sebagai Ketua IPIM, yaitu Ikatan Persaudaraan Imam Masjid sekota Batam, maka sangat cocoklah beliau itu diundang untuk ke sini memberikan pencerahan, memberikan tausiah dalam acara ini. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya sehubungan dengan pelaksanaan ini. Kami Suara Minang TV berterima kasih juga untuk diundang meliput secara khusus kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musalla Tiban Baru. Selamat Ustadz, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Oke, di sana Suara Minang TV sadanya, alhamdulillah sedikit wawancara kita bersama Bapak Haji Abdul Somad di dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sana sayup-sayup kedengaran di dalam masjid tim daripada Kelurahan Tiban Baru menyanyikan selawat Nabi, mengumandangkan selawat dengan indah sambil menunggu tamu kehormatan di dalam pelaksanaan Maulid Nabi besar tersebut, dan menunggu penceramah kita yaitu Ketua Umum MUI Kota Batam. Oke, di sana Suara Minang TV mungkin bisa dilihat suasana prosesi penyambutan ya, para tamu undangan yang sudah mulai berdatangan, dan sekaligus seluruh jemaah daripada masjid-masjid yang ada di Sekelurahan Tiban Baru. Ya, oke, di sana kita mencoba memprepare masuk ke dalam masjid, bagaimana kondisi di dalam masjid sehubungan dengan perayaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana yang berpakaian jilbab hitam dan baju putih adalah para remaja masjid. Nah, remaja masjid yang diberdayakan oleh Ukhuwah DKM Masjid Tiban Baru. Ini adalah suasana
Oke, di sana sambil menunggu kita ikutin semuanya berikutnya. Kami صلوا على النبي محمد.
صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك مولد أحمد طه
صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك راحت الأديان Bapak Ibu kami hormati, sebelum acara kita mulai, kami persilahkan untuk mengisi saf yang masih kosong atau tempat yang masih kosong, Pak, karena bapak-bapak atau saudara-saudara kita masih banyak yang di luar. Kami mohon, Pak, pada bapak-bapak para saudara sekalian. Ya, maju satu saf. Mari Pak, silakan adik-adik.
Ya, masih maju terus Pak, silakan. Pak, batasnya satu yang di depan. Silakan Pak, silakan Pak. Biar dari belakang Pak. Ya, Di atas. dirapatkan saja Pak. Sini, satu lagi. Cepat. Berdiri, jangan gitu. Nah, ya. Nah, baik. Biar bisa kawannya yang Barangkali bapak-bapak yang masih di luar, di dalam sudah ada tempat Pak. Kami persilakan untuk menempati yang sudah disediakan. Ya, Pak RT, Pak RW yang masih di luar, kami persilakan Pak untuk masuk ke dalam masjid karena masih banyak tempat yang tersedia. Pak RW, silakan Pak masuk ke dalam Pak. Masih ada tempat dan perangkatnya silakan Pak. Belum kita mulai Pak, biar kita perlu di dalam. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikkan siang dan malam, mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sebagai umat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan umat dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau yang hebat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Al-Muhtaram Kiai Haji Lukman Rifai Sarjana Agama. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para kiai, para ustadz, dan para tokoh agama di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Subang. Yang kami hormati, para tamu undangan. Yang pertama, Wali Kota Batam atau yang mewakili. Yang kedua, Bapak Camat Kecamatan Subang. Yang ketiga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Yang keempat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kota Batam, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami untuk menyampaikan susunan acara takbir akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Kelurahan Tiban Baru yang diselenggarakan di Masjid Raudatul Jannah Tiban Raya. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam wahyu ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat marhaban mahalul qiyam, yang keempat tausiah dan doa, serta yang terakhir penutup dan ramah tamah. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di acara yang kedua, mari kita dengarkan, kita hayati, kita simak pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh saudara
Zakian Syekh. Untuk beliau kami persilahkan. Maaf saudari Zakian Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam
berlimpah oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya, kita dengarkan sambutan-sambutan sawo durian, duku dan tomat enak dimakan sambil lewat. Ayo, siapa yang cinta Nabi Muhammad, jangan lupa membaca sholawat. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Somad Sarjana Agama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin wa tayyibin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Wali ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, yaitu Bapak Haji Salim Esos MSI, selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, yang sekaligus menjadi penceramah pada malam hari ini, yang kami hormati Kiai Haji Lukman Rifai Esakib, dan yang kami hormati Camat Sekupang, yaitu Bapak Haji Tatang Wahyudi SE, kemudian Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Sekupang, Bapak Haji Zainal Arifin SAG, selamat datang Pak. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Tiban Baru, Bapak Dikurnia Putra MSI beserta Ibu, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Sekupang Ustadz Salmi. Kemudian yang kami hormati Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Bapak Jafrul Saleh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT dan RW Tiban Raya. Yang kami hormati Forum RT RW Sekelurahan Tiban Baru. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Sekelurahan Tiban Baru. Yang kami hormati orang tua kami, Ibu Haja Rusnawati, Ketua Permata Tiban Baru. Kemudian Karang Taruna, remaja Masjid Sekelurahan Tiban Baru. Coba kami minta untuk angkat tangan semua remaja masjid mana ini? Ya, yang putih dan hitam itu remaja Masjid Sekelurahan Tiban Baru. Alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Musalla Sekelurahan Tiban Baru, tokoh masyarakat, tokoh agama. Di sini kami juga ada Pak Haji Mustafa. Alhamdulillah sudah lama tidak jumpa sekarang. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat serta hadirin yang berbahagia, terutama masyarakat Tiban Raya yang menjadi tempat kegiatan Maulid Nabi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
pada malam hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa menjadi majelis yang mubarakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota yang berbahagia, di sini kami selaku Ketua Panitia Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipelopori oleh Forum Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Musalla Kelurahan Tiban Baru akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kegiatan ini merupakan hasil musyawarah dari Forum Ketua Masjid Musalla Kelurahan Tiban Baru. Pada bulan yang lalu kita melaksanakan pertemuan di Masjid Abdullah. Kemudian alhamdulillah kegiatan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Lurah Tiban Baru. Terima kasih Pak Lurah yang sudah mensupport kegiatan ini. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kelahirannya. Kemudian yang kedua sebagai ajang silaturahmi antar pengurus masjid dan musala yang ada di Tiban Baru. Ada sebanyak 25 masjid musala yang ada di Tiban Baru. Sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Alhamdulillah melalui forum ini kita menyatu. Dan tidak hanya forum ini saja yang menyatu, kami satukan juga majelis taklimnya. Kemudian melalui Permata, kami satukan juga remaja masjidnya dan karang tarunanya. Didukung oleh Pak RW dan Pak RT Kelurahan Tiban Baru. Maka lengkap sudah. Alhamdulillah itu sudah hadir di sini. Tidak hanya dari Tiban Baru saja, kami juga mengundang dari Kementerian Agama, Bapak Puan, BKMT Kecamatan Sekupan, Ormas Islam se-Kecamatan Sekupan, kami undang untuk dapat hadir di sini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai media dakwah, bahwa kegiatan forum Ketua DKM Kelurahan Tiban Baru adalah punya program-program kegiatan dakwah untuk memakmurkan masjid yang ada di Kelurahan Tiban Baru ini. Kemudian waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 Oktober 2022. Kenapa tidak hari Minggu? Kemarin juga ada yang nanya, kenapa tak hari Minggu Pak? Kok hari Sabtu? Hari Jumat malam Sabtu. Jadi ceritanya bahwa forum DKM itu punya program yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Kemudian pelaksanaannya itu Jumat malam Sabtu. Kebetulan tempatnya di sini, ya, tempatnya di sini giliran di Masjid Raudhatul Jannah bersamaan dengan kelahiran Nabi Maulid Nabi, maka dilaksanakanlah peringatan Maulid Nabi ini. Kenapa kok tidak malam Minggu, kok malam Sabtu? Ya, jadi karena ini kegiatan rutin, insya Allah bulan depan di Masjid At-Tajrid, kalau tidak salah di At-Tajrid kita mengundang pertanahan karena akan mengurus sertifikasi masjid yang ada di Tiban Baru untuk legalitas dari masjid dan musala. Ada beberapa yang akan diundang oleh kita dari pemerintah, juga ada yang diundang. 3 kalau tidak salah itu nanti akan membahas masalah itu. Itu insya Allah bulan depan di At-Tajrid. Kemudian dana kegiatan yaitu dari iuran masjid dan musala sekelurahan Tiban Baru, kemudian sumbangan dari donatur dan juga sumbangan dari masyarakat Tiban Raya ini yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang kita rasakan pada malam hari ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.
sampaikan selanjutnya kepada Bapak Wali Kota Batam atau beliau yang mewakili, kami mohon untuk memberikan kata sambutan nantinya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan seperti yang kita rasakan bersama ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Haji Abdul Samad, Sarjana Agama, namanya mirip. Baik, selanjutnya terima kasih Pak aturannya. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua kami mohon kepada Bapak Camat Kecamatan Sekupang. Ya, Bapak dulu. Baik Pak, izin. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua atau yang terakhir kami minta kepada Bapak Wali Kota Batam atau yang mewakili Bapak Salim, Sarjana Sosial Magister Sains, beliau Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua MUI Kota Batam, yang sekaligus pada malam hari ini beliau sebagai penceramah kegiatan kita, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai, ceramah kondang kita di Kota Batam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia atau Ketua Pelaksana kegiatan, yang saya hormati Camat beserta jajaran, yang saya hormati Lurah Iban Baru ya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama sekelurahan Iban Baru. Hadirin wal hadirat, para jemputan undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan tokoh masyarakat kita, ada juga Pak Kua kita, Kua Kecamatan Batam Galangi Sekupang, dan hadirin wal hadirat sekalian. Pertama-tama mari senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini, terutama dalam rangka kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita dapat hadir dan bersilaturahmi bersama Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah untuk kita semua. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kiai yang kita hormati, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam karena pada waktu yang bersamaan juga beliau ada pertemuan atau kegiatan dengan masyarakat Kecamatan Lugu Baja yang saat ini sedang berlangsung. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini, satu hal yang mungkin agak berbeda dari tempat lain tadi disampaikan oleh Ketua Panitia luar biasa. Untuk mungkin tempat lain seperti ini juga, tapi yang selama ini kita ikuti baru kali ini kita melihat terorganisir ya untuk kelurahan Iban Baru dengan Dewan Permisifnya bersatu melakukan kegiatan dan kegiatannya dilakukan bergantian atau bergiliran.
sehingga terprogram baik kegiatannya mungkin atau tempat waktu pelaksanaannya. Tentunya kekompakan seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Batam, khususnya di sebuah bidang untuk membangun, untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam. Apalagi saat ini Pak Wali sedang giatnya mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Batam ini. Tentu dukungan kita Bapak Ibu sekalian harus senantiasa kita berikan. Yang kedua, tentunya setiap kali kita memperingati apapun itu namanya, tentu yang tidak lupa kita ambil adalah hikmahnya. Hari ini insyaallah kita akan melaksanakan peringatan Maulid Rasul, yang mudah-mudahan dengan senantiasa atau dengan kita melaksanakan kegiatan ini dengan nilai menghina Rasulullah, Rasulullah senantiasa menjadi panutan dan selalu dalam hati sanubari kita. Saya kira itu baik sekalian yang dapat kami sampaikan, karena yang utama kita akan mendengarkan nanti ceramah dari Bapak Ustaz kita. Mari kita simak dan kita ambil hikmahnya. Semoga jadi bekal kita dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salim atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan marhaban atau mahalul qiyam yang akan disampaikan atau dimainkan oleh ibu-ibu permata dari Kelurahan Iban Baru. Mahallul qiyam bi hurmatin nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak di tengah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا الله مقيم العثرة يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada Ibu Permata yang telah menyampaikan marhaban ya. Baik, hingga acara ini di Afrika ada kota Nairobi, di Eropa ada negara Turki. Mari kita dengarkan ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustaz. Ketua di sini. Ustaz dari SMTV Ustaz. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
وعلى آله وأصحابه وذريته الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وقال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Hubungan Bapak Salim, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, yang kami hormati ada di tengah-tengah kita Wakil Ketua Basnas Kota Batam Bapak Dr. Afrizal, seluruh Ketua DKM, Ketua Permata, pimpinan Ormas Islam, serta semua hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan boleh disimpan di dalam panci. Kini ceramah agama sudah dimulai. Mohon yang bicara harap berhenti. Setuju Bapak Ibu? Yang di bawah setuju? Yang di atas setuju? Burung nuri di atas cemara itu pertanda takut sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak dapat kita pungkiri sesungguhnya cinta dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian penting dalam akidah keimanan kita sebagai seorang muslim. Karena sadarilah bersama, siapapun kita yang mengaku sebagai seorang muslim, siapapun kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, tapi kalau dia cinta dan mencintai Rasulullah, maka rusaklah imannya orang itu. Hal inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu dalam sabdanya, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, anak-anaknya, ataupun seluruh manusia kesemuanya. Dengan demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis sahih Bukhari ini mengajarkan kepada kita, silahkan cintai ayah ibu kita, silahkan cintai suami istri kita, silahkan cintai anak-anak kita, silahkan cintai pangkat derajat harta kedudukan kita. Tapi ingat, kecintaan pada itu semua jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta Rasul apa tidak? Ui, upaya jauh miknya ini. Cinta Rasul apa tidak?
ilmunya dikurangi. Bapak-bapak cinta Rasul apa tidak? Ibu kalau ditanya lebih cinta mana antara Rasulullah dengan suami? Agak sulit Pak Dokter jawabnya. Nanti kalau terlalu kuat lebih cinta Rasul, pulang ke rumah takut ada apa-apa. Ya, takut seperti Lesti. Padahal siapapun kita, kalau ada yang bertanya lebih cinta mana antara Rasul sallallahu alaihi apa kuat lebih dahsyat dengan cintanya kepada Rasulullah karena iman seorang dia. Cuma mencintai Rasulullah itu enggak cukup hanya dengan pengakuan. Mencintai Rasulullah enggak cukup hanya dengan ucapan di lisan. Tapi harus kita buktikan dalam amal kehidupan kita yang nyata. Enggak cukup Bapak Ibu orang cinta Rasul hanya sekedar mengatakan I love you my Prophet Muhammad. Enggak cukup kita bikin status ana uhibbuka ya Rasulullah, sungguh dah aku mencintai engkau wahai Rasulullah. Enggak cukup, tapi harus kita buktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peringatan Maulid Nabi malam hari ini kita ingin menunjukkan tentang apa bukti kalau orang itu sungguh-sungguh mencintai Rasulullah. Nah, maka dengan tahu bukti ini kita nanti akan bisa mengukur diri. Jadi selama ini kita sudah mencintai Rasul ataukah belum? Apa bukti kalau orang itu cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, bukti kalau dia mencintai Rasulullah, maka akan selalu ingat dan banyak menyebut nama Rasulullah dalam untaian kalimat sholawat. Kenapa kok begitu? Kalau orang cinta Rasul, kenapa harus banyak menyebut nama beliau dalam kalimat sholawat? Kenapa kok begitu? Karena sudah menjadi fitrah. Hukum yang terjadi pada alam semesta ini, yang namanya orang cinta itu pasti akan selalu ingat dan senang menyebut nama yang dicintai. Betul apa tidak? Betul? Lihat, kalau orang sudah jatuh cinta, dia akan sanggup mengatakan kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukanlah kurang makan, tapi memikirkan dikau si jantung hati. Kalau adik pergi ke hulu, tolong petikkan bunga Kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abang di pintu surga. Kenapa? Kedahsyatan cinta menjadikan dia ingat dan senang menyebut nama yang dicintai. Maka itu dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapakah orang yang benar-benar mencintai Allah, salah satu tandanya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa menyebut nama Allah baik ketika berdiri, duduk ataupun saat dia berbaring, dalam segala keadaan dia selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Ketika hendak memulai perbuatan, dia ingat Allah, maka terucaplah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendapatkan nikmat, dia ingat Allah, maka terucaplah Alhamdulillahirabbil alamin.
Ketika menghadapi musibah, tetap dia ingat Allah, maka terucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia menghadapi persoalan di luar batas kemampuan, dia tetap ingat Allah, maka terucaplah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam segala keadaan yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Bahkan bukan hanya itu, kalau orang benar-benar cinta Allah, dilukiskan dalam Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebut nama Allah, maka tergetarlah hatinya. Ibu bapak dulu sebelum menikah juga begitu. Kalau dikatakan mbak ada salam dari siapa? Dari si dia. Itu hati dak dik duk duk. Ya. Kenapa? Dari orang yang dicintai. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang selalu ingat Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, karena sadarilah bersama, orang yang menyebut nama bersalawat kepada Rasul bukan hanya umat Islam. Yang bersalawat kepada Rasulullah bukan hanya umat manusia, tapi Allah Sang Maha Pencipta, malaikat-malaikat makhluk yang mulia, membuktikan kalau Allah dan para malaikat itu mencintai Rasulullah, maka Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah makna dari ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi, maka itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikan salam kepada Nabi. Bayangkan saja, Allah saja membuktikan cinta kepada Rasul, Allah bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikat membuktikan cinta kepada Rasul, malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Maka kalau kita mengaku umat Muhammad, mengaku umat Islam, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu jadilah orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perintah solawat itu perintah yang paling unik. Ya, simak baik-baik. Kalau umumnya ibadah-ibadah yang lain, Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan, Allah nggak ikut melakukan. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat. Apakah Allah juga ikut sholat? Tidak, Allah nggak ikut sholat. Allah perintahkan kita puasa di bulan suci Ramadan. Apakah Allah ikut puasa Ramadan? Tidak. Allah perintahkan kita haji dan umrah ke Baitullah. Apakah Allah juga ikut haji dan umrah ke Baitullah? Tidak. Allah perintahkan kita untuk berjihad. Allah tidak ikut berjihad. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allah pun juga ikut bersolawat kepada Nabi. Ini ajaibnya solawat. Maka itu solawat, meskipun ini adalah ucapan yang ringan, mudah, gampang, sederhana, tapi punya kedudukan yang amat tinggi di dalam Islam.
Kenapa saya katakan mudah? Ya, karena salawat ini fleksibel. Syarat rukun untuk melakukannya gak rumit seperti ibadah yang lainnya. Kalau bapak ibu mau sholat, syarat rukunnya banyak. Kita mau puasa, syarat rukunnya banyak. Kita mau berhaji umrah, syarat rukunnya banyak. Tapi bersalawat tidak. Dalam keadaan berwudu, sholawat bagus. Dalam keadaan sedang tidak berwudu, berselawat pun juga bagus. Ketika sedang mendapatkan nikmat, berselawat bagus. Ketika mendapati musibah, berselawat kepada Nabi juga bagus. Ketika sedang bersukacita, kita berselawat kepada Nabi, baik. Ketika sedang kita dalam keadaan berduka, berselawat kepada Nabi juga baik. Ketika di rumah kita berselawat kepada Nabi, bagus. Ketika kita di masjid berselawat kepada Nabi juga bagus. Ketika sedang mukim di rumah kita berselawat kepada Nabi, oke. Ketika kita sedang safar bepergian, berselawat kepada Nabi juga oke. Dalam segala keadaan kita bisa bersolawat. Bahkan tadi sudah membuktikan, ketika duduk bersolawat kepada Nabi boleh, berdiri pun juga boleh. Mudah solawat itu. Begitu juga dari redaksinya. Mau bersolawat yang redaksinya panjang, silahkan. Apa contohnya? Contohnya solawat Ibrahimiyah. Tahu salawat Ibrahimiyah? Tahu? Yang grup salawat tahu? Salawat yang sering kita baca saat kita sholat 5 waktu, saat kita duduk tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali salawat hampir setengah menit. Atau salawat munjiat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil, panjang. Atau salawat nariyah, atau kulub, sekali salawat butuh waktu yang lumayan panjang. Kalau ada yang tanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, kami tidak punya waktu panjang, adakah kita bisa berselawat yang lebih pendek? Ada. Bagaimana redaksinya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adakah yang lebih pendek lagi? Ada. Bagaimana redaksinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah yang lebih pendek lagi? Ada. Bagaimana? Allahumma salli. Adakah yang lebih pendek lagi? Ada. Bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Adakah yang lebih pendek lagi? Enggak ada. Pokoknya sholawat paling pendek ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Artinya apa? Sholawat ini ibadah yang fleksibel. Waktu kita panjang, pakai sholawat yang model panjang boleh. Apa yang dibaca? Kitab Barzanji. Dibaca dari nomor 1 sampai nomor 20. Bisa 2 jam gitu. Apalagi iramanya irama Medan, itu bisa 3 jam. Kalau irama Boyan 1 jam putus itu. Atau baca apa? Maulid tiba. Yang ada lagi, ada apa? Simtud Durar. Ya. Apalagi dia ulami, sholawatnya panjang. Ya. Kalau waktu kita nggak banyak, maka bisa kemudian yang lebih ringkas. Kayak ini tadi. Sholawatnya langsung to the point. Mahalul qiyam. Ya. Fleksibel, boleh, boleh. Inilah sholawat mudah. Tapi sholawat punya kedudukan yang tinggi di mata Allah. Apa buktinya?
Buktinya dalam khasanah Islam ada sejumlah amal ibadah yang sah dan tidaknya digantungkan dengan sholawat. Artinya kalau sholawat dibaca, ibadah itu menjadi sah. Kalau sholawat tidak dibaca, ibadah itu bisa menjadi batal. Apa contohnya ibadah yang mengkaitkan dengan sholawat? Contohnya adalah sholat 5 waktu. Kita tahu semua Bapak Ibu kedudukan sholat 5 waktu di mata Allah. Sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam, tiangnya agama, amal yang pertama kali kelak akan dihisab di hari kiamat. Tapi kita semua tahu salah satu kaifiyah salat, di mana salah satu rukun salat adalah bersalawat kepada Nabi saat kita duduk tahiyat. Maka para ulama fikih telah membahas, kalau ada orang salat 5 waktu, ketika duduk tahiyat dia tidak bersalawat kepada Nabi secara sengaja, maka faqad batalat salatuhu, maka sungguh batal salatnya orang itu. Bayangkan, salat yang merupakan ibadah yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah bisa menjadi batal ketika tidak bersalawat kepada Nabi. Ini artinya apa? Salawat tidak main-main Allah letakkan kedudukannya. Apa ada ibadah yang lain? Ada. Apa? Salat jenazah. Bapak-bapak pernah salat jenazah? Pernah ya? Ibu-ibu pernah salat jenazah? Yang di atas ibu-ibu pernah salat jenazah? Pernah apa tidak? Pernah? Kenapa Pak Ustadz nanyanya kok ngotot begitu? Saya tidak ngotot. Cuma saya sudah keliling dakwah sampai ke Natuna, ke Anambas, ke Lingga, sampai kemarin hampir ke Tembilahan, ke daerah Guntur. Di pelosok-pelosok kampung sering saya tanya, "Mak, ibu-ibu sekalian, pernah sholat jenazah?" Apa jawabnya? Belum. Kenapa? Takut. Makanya perlu kita ya satu frekuensi. Pernah sholat jenazah? Oke. Salat jenazah ada 4 kali takbir. Sehabis takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Sehabis takbir yang kedua berselawat kepada Nabi. Sehabis takbir yang ketiga mendoakan jenazah. Lalu setelah takbir yang kedua dia tidak berselawat kepada Nabi, maka menurut sebagian ulama tidak sah salat jenazah orang itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sempurna salat jenazah orang itu. Ini apa artinya? Lagi-lagi sholawat diberikan kedudukan yang amat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hanya salat 5 waktu dan salat jenazah? Tidak. Adakah ibadah yang lain? Ada. Di antaranya pendapat dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, madhab yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia, di mana dalam madhab Syafi'i salah satu di antara rukun khutbah Jum'ah setelah orang memuji Allah dengan tahmid, wasiat takwa, sholawat kepada Nabi merupakan bagian dari rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu ada mengucapkan tahmid, bersolawat kepada Nabi, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, mendoakan muslimin muslimat. Dalam madhab Syafi'i, kalau ada seorang khotib ketika khutbah dia lalu kemudian tidak bersolawat kepada Nabi, maka dalam pandangan madhab Syafi'i tidak sah khutbah Jum'ah khotib itu. Lagi-lagi solawat punya kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan dalam hadis yang sahih, kullu du'a mahjubun hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang
sehingga orang yang berdoa telah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara adab doa, kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah Ta'ala, maka seperti imam masjid kita ketika mimpin doa, setelah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan hamidin, dan seterusnya, pasti tidak lupa bersolawat kepada Nabi. Kenapa kok seperti itu? Karena solawat adalah penghantar doa kita agar diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka itu kalau zaman dulu, boleh kita ilustrasikan solawat itu kalau zaman dulu ibaratnya seperti perangko pada saat kita ngirim surat. Zaman kita masih sekolah dulu ya, masih remaja, kan kita kirim surat. Walaupun alamatnya jelas, isi suratnya jelas, kode posnya jelas, tapi kalau nggak ada perangkonya, kira-kira sampai tidak itu surat? Nggak sampai. Maka solawat juga ibadah, tapi tanpa solawat seolah-olah tidak ada penghantarnya. Kalau era modern, kalau boleh kita lukiskan, ibaratnya seperti paket data. Walaupun kita punya WhatsApp, nomor yang dituju jelas, isi message-nya, isi chat-nya, isi WhatsApp-nya jelas. Tapi kalau nggak ada paket data, nggak ada pulsa, nggak ada internetnya, nggak ada wifi-nya, kira-kira WhatsApp itu kita kirimkan sampai apa tidak? Tidak sampai. Maka ibarat solawat Nabi itu akan menghantarkan doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kedudukan solawat. Maka pantas kalau orang yang mencintai Rasul, dia akan gemar memperbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau malam hari ini kita memperingati maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, buktikan cinta itu kepada beliau. Bagaimana caranya? Perbanyaklah solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam riwayat yang lain begitu banyak fadilah yang didapatkan kalau kita menjadi orang yang ahli bersolawat. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mencucurkan 10 rahmat untuknya. Bayangkan kalau kita baca salawat 100 kali, 1000 kali, betapa banyak rahmat Allah yang dicucurkan kepada kita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim yang berselawat salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sehingga ruhku akan menjawab salamnya orang itu. Dengan kata lain, kalau kita ingin sering mendapatkan salam dari Rasulullah, maka jalan yang diajarkan Rasul, seringlah kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Bapak Ibu pengen dapat salam dari Rasulullah apa tidak? Pengen apa tidak? Ibu yang di belakang, kalau kita dapat salam dari Rasulullah, senang apa tidak? Bergembira apa tidak? Bangga apa tidak? Bangga. Jangankan dari Rasulullah, dari orang yang kita favoritkan saja, dari idola kita, itu ada salam. Dari siapa? Orang yang kita idolakan, itu senangnya minta ampun. Ini enggak tanggung-tanggung. Dari siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Bagaimana caranya biar kita dapat salam dari Rasulullah? Sampaikan salawat salam kepada beliau. Karena ketika Bapak Ibu berucap Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah. Walaupun kita di Indonesia, makbarah Rasulullah ada di Madinah,
jaraknya mungkin lebih dari beribu-ribu kilometer dari tempat ini. Akan tetapi ada malaikat yang ditugaskan membawa salawat salam kita kepada Rasul. Dan Rasulullah yang ada di alam barzakh sekalipun, maka diberikan hak oleh Allah untuk menjawab salam kita. Ada malaikat yang membawa salam itu untuk kita yang ada di tempat ini. Maka bagi kita yang pernah haji dan umrah merasakan, begitu sudah mendekat makam Rasulullah, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tanpa terasa kadang-kadang bercucuran air mata kita. Kenapa? Seolah tersambung antara ruhani kita dengan ruhani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat dan salam yang kita haturkan kepada Rasulullah. Dan yang lebih penting lagi, kenapa orang yang ahli bersalawat kelak akan dapat jaminan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya aw sa'aliyal wasilah haqqat syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat untukku dan memohonkan wasilah, kedudukan yang tinggi bagiku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Inilah bukti cinta yang pertama. Kemudian bukti cinta yang kedua, kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah, maka ia akan meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa kok begitu? Karena ingat, salah satu misi Allah menugaskan Rasulullah di muka bumi ini, Rasulullah dijadikan uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Mereka orang yang banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Maka konsekuensinya, kalau kita memang benar-benar mencintai Rasulullah, akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dengan kata lain, siapa di antara kita yang ingin dicintai oleh Allah, siapa di antara kita yang ingin diridhoi oleh Allah, jalannya hanya ada satu. Apa? Ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bagi seorang muslim, kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, siapakah teladan kita dalam menjaga akidah keimanan ini? Teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling kokoh akidah keimanannya. Kalau ada yang tanya, siapakah teladan kita dalam beramal, beribadah? Maka teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling istiqomah amal ibadahnya. Kalau bertanya, siapakah teladan kita dalam urusan membangun karakter, akhlak, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling mulia akhlaknya. Kalau ada yang tanya, siapa teladan kita dalam membangun mahligai rumah tangga? Teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul juga seorang kepala rumah tangga, suami bagi para istrinya, ayah dari putra-putrinya, kakek dari cucunya. Kalau kita bertanya, siapa teladan kita dalam bekerja mencari nafkah? Teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa?
karena Rasul juga bekerja keras sebagaimana kita. Begitu juga kalau bertanya, siapa teladan kita dalam membangun kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara? Teladan itu semua ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dari itu semua penjelasan tadi, wajar kalau dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ada sebuah buku ditulis oleh orang non-muslim. Nama penulisnya Michael Hart. Dia orang non-muslim. Buku ini judulnya dulunya pakai bahasa Inggris, tapi hari ini sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Apa judul bukunya? 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ibu datang ke Gramedia, tanya buku ini. Kalau nggak mau beli boleh. Bagaimana download edisi PDF-nya ada. Apa isi buku ini? Apa istimewanya buku ini? Buku ini berisi riset, penelitian ilmiah, mencari tahu siapakah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai buku ini ditulis yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Setelah bertahun-tahun dilakukan penelitian, maka sang penulis berkesimpulan bahwa manusia nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah manusia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal penulisnya orang non-muslim, maka dia dikritik oleh koleganya. Kenapa kau letakkan Muhammad pada urutan nomor 1? Sementara Isa Al-Masih yang mereka sebut Yesus dalam buku ini hanya masuk pada peringkat nomor 3. Saya akhirnya baca. Peringkat pertama itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 itu nggak disangka-sangka. Siapa tokoh itu? Isaac Newton. Ya. Nomor 3 baru Isa Al-Masih. Nomor keempat Siddhartha Gautama, pemimpin agama Buddha. Lalu seterusnya. Di antara jawaban sang penulis apa? Karena dalam penelitian setelah kami kaji, tidak ada manusia yang terlahir itu sehebat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam waktu 23 tahun bisa menancapkan ajaran Islam begitu kokoh di tengah umatnya di dunia ini. Salah satu rahasianya, kenapa? Karena tidak ada lain, pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat keteladanan dan ketokohan yang komprehensif, yang paling komplit. Nabi kita Muhammad adalah pemimpin agama. Nabi kita Muhammad adalah seorang guru di tengah umatnya. Nabi Muhammad adalah pemimpin negara. Nabi kita Muhammad adalah panglima perang. Nabi kita Muhammad adalah seorang pedagang. Nabi kita Muhammad seorang manajer. Nabi Muhammad adalah seorang kepala rumah tangga. Nabi kita Muhammad, begitu seterusnya. Maka itu kita mencari tahu apapun ada cermin. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Bapak Ibu sekalian boleh telusuri, tidak ada manusia yang sejarahnya itu ditulis sekomplit Rasulullah. Cobalah sodorkan tokoh ke hadapan kami yang sejarah kehidupannya sekomplit Rasulullah, nggak akan pernah ada. Rasulullah itu sejarahnya bukan hanya sejak lahir sampai wafat. Sebelum Rasulullah lahir saja itu sudah ada tanda-tandanya.
Di mana tanda-tanda itu kita dapatkan? Dalam kitab suci Taurat dan Injil yang masih asli, yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tercantum kelak akan datang Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, datang dalam keadaan melakukan khitan. Ada. Maka itu orang-orang Yahudi yang sudah memeluk agama Islam sampai mengatakan, kami ini orang-orang Yahudi, penganut kitab suci Taurat, kami tahu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu terang benderang, begitu sangat jelas. Bahkan kami lebih tahu sifat-sifat Rasulullah dibandingkan sifat-sifat anak kandung kami sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saking jelasnya tentang kelahiran kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah dikabarkan. Begitu lahir jelas kapan lahirnya, di mana dilahirkan, siapa ayah ibunya, siapa yang menyusui, nasabnya pun jelas. Sampai beliau wafat, di mana kita dapatkan? Dalam kitab-kitab hadis Nabi. Kalau yang pengen ringkas, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Bukan hanya sejarahnya, tapi peri kehidupannya. Bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah puasa, semuanya detail. Nggak ada manusia yang sedetail Rasulullah. Nah sekarang malam ini kita ingin mencoba sedikit saja keteladanan macam mana sih yang dicontohkan Nabi. Mungkin kalau diuraikan bisa sampai subuh. Saya hanya petikkan saja. Pertama, keteladanan Nabi dalam soal menjaga akidah keimanannya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu berkali-kali diuji keimanannya, ditantang ya oleh pemimpin kafir Quraisy. Suatu saat pemimpin kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau ini mendakwahkan Islam semata-mata engkau karena ingin mendapatkan harta yang banyak. Kalau ukuran orang sekarang, harta yang banyak itu rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah mengkilat, perusahaan di berbagai macam tempat, bisnis berkembang pesat, istri cantik memikat, jumlahnya sampai. Pokoknya kalau pengen dapat harta banyak akan aku beri engkau Muhammad, asalkan engkau menghentikan dakwah Islam. Atau kalau engkau mendakwakan Islam karena engkau ingin mendapatkan tahta, engkau ingin menjadi raja, akan aku angkat engkau menjadi raja, asalkan engkau menghentikan dakwah Islam itu. Atau kalau engkau ini mendakwakan Islam karena engkau ingin mendapatkan wanita yang cantik jelita, akan aku persembahkan wanita yang cantik jelita untukmu, asalkan engkau menghentikan dakwahnya. Padahal kata orang, kalau orang sudah ditawarkan harta, wanita, tahta, Toyota, itu pasti akan mudah goyang. Tapi Rasulullah tidak sedikit pun goncang. Bahkan pernah Nabi sampai mengatakan, jangankan itu semua wahai paman, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti mendakwakan Islam sehingga Islam menjadi jaya, atau aku yang harus mati karena memperjuangkan Islam. Itulah kokohnya akidah keimanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini pelajaran yang bisa kita petik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku pecinta-pecinta Rasulullah, jagalah akidah keimanan kita ini. Jangan hanya karena bantuan sembako, uang yang tidak seberapa, orang rela menjual agamanya.
Jangan karena terpikat, bujuk rayu mendapatkan sesuatu, orang menggadaikan akidahnya. Termasuk bagi yang muda, jangan karena ada orang berlainan jenis yang kita anggap akan menjadi teman hidup kita, padahal dia berlainan agama, lalu atas nama cinta orang kemudian pindah agama. Ada apa tidak? Jujur, ada apa tidak? Ada. Di mana? Ya, kami di Majelis Ulama Indonesia dapat laporan, Pak, termasuk saudara-saudara kita yang hari ini ada di sebagian hinterland, terjadi. Ya, maka itu kokohkan akidah ini, kokohkan iman kita ini. Ya, apalagi belakangan pantauan kami, saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Batam ini tempat transit, termasuk soal pemahaman agama juga menjadi tempat transit. Ya, yang saya kaget ternyata laporan kemarin ada juga agama penganut agama Bahai itu sudah ada pasal itu. Bahai itu agama yang menggabungkan antara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu diaduk jadi satu. Itu ada, maka hati-hati. Ya, itu akidah keimanan Nabi. Kalau yang ada tanya, bagaimana ibadahnya Nabi? Seperti apa? Saya nggak usah contohkan semua, yang saya contohkan ibadah yang paling penting. Apa? Sholat. Nabi dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah, kadang-kadang saking banyaknya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sampai terlihat kaki beliau itu bengkak-bengkak. Ada warga Sekupang yang kakinya sampai bengkak karena banyak sholat. Ada kira-kira? Ada? Kalau soal kaki bengkak banyak, tapi mungkin asam urat. Kalau Nabi kakinya sampai bengkak, kenapa? Banyaknya sholat yang dilakukan. Loh kok begitu? Iya, Rasul orang yang menjaga sholat 5 waktu. Beliau orang yang ahli tahajud. Bahkan kalau Nabi satu malam tahajud, lalu kemudian keesokan harinya mungkin tertidur atau sakit tidak tahajud, maka keesokan harinya akan dikodok tahajud itu. Nabi orang yang menjaga sholat duha. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram disampaikan, saking menjaganya sholat duha, bahkan Rasul pernah sholat duha di atas punggung unta beliau. Nabi orang yang menjaga sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Nabi orang yang menjaga sholat sunnah witir. Di samping itu, Rasulullah kalau sedang ada masalah, lalu memanggil Bilal, wahai Bilal, hiburlah aku Bilal. Dengan apa? Dengan sholat. Maksudnya untuk mempersiapkan segala sesuatu, Nabi ingin sholat. Itulah Nabi kita. Seperti apa sholatnya Nabi itu? Bahkan kita tahu, kalau dalam bab sholat 5 waktu, sholat wajib, Rasul selalu berposisi menjadi imam, kecuali saat menjelang wafatnya. Beliau sudah tak mampu lagi. Tapi kalau sehari-hari selalu jadi imam. Beliau sebagai imam, imam yang bijaksana. Maksudnya bagaimana? Kalau yang berjamaah, orangnya masih kuat, muda-muda, beliau akan perpanjang bacaan sholatnya. Tapi kalau yang bermakmum, ada yang tua renta, ada yang sudah asam urat, ada yang bawa anak kecil nangis, ada yang mau berangkat kerja, Rasul akan memperpendek bacaan sholatnya. Ini penting, terutama kita yang berprofesi sebagai imam masjid. Sekaligus saya mengingatkan anggota saya, karena saya kebetulan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Dalam pelatihan sering saya sampaikan, jadilah imam masjid yang bijaksana, jadilah imam sholat yang arif. Lihat situasi kondisi. Jangan mentang-mentang karena dia hafid Quran, bacaan suratnya dipanjangkan sesuka dia.
Awas, kadang seperti ini tujuannya bagus, tapi bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau jamaahnya jamaah khusus. Contoh, imam masjid di pesantren tahfidzul Quran. Gak apa-apa panjang-panjang. Saya pernah di pesantren Hamalatul Quran Jombang. Kebetulan saya pesantren anak saya sebelahnya dari situ. Itu kalau jam 8 sampai jam 9 pagi. Di masjid pesantren ini penuh. Yang sholat duha itu sampai di halaman-halaman. Karena semua santri diwajibkan. Dan sholat duhanya unik. Kenapa? Bacaannya panjang. Yang jadi imam santri gantian. Kenapa? Sambil murojaah. Jadi biasa sholat duha rakaat pertama yang dibaca surah Al-Kahfi. Nanti rakaat kedua baca surah Ar-Rahman. Rakaat ketiga baca surah Al-Waqiah. Rakaat keempat baca surah Al-Muluk. Nggak masalah. Kenapa? Ini makmum khusus. Tapi kalau kita masjid umum yang berjamaah orang aneka ragam, imam kok ingin memperpanjang bacaan sholatnya, imam yang bijak sebaiknya memberitahu dan minta izin dulu. Contoh, malam Jumat misalkan, Bapak Ibu sekalian, ini malam Jumat. Saya sebagai imam biar malam Jumat ini berkah, rakaat pertama sholat isya ini saya ingin baca surah Yasin sampai selesai. Rakaat kedua saya ingin baca surah Ar-Rahman sampai selesai. Setuju? Kalau makmumnya setuju lanjut. Kalau jamaahnya bilang jangan diteruskin. Ini menimbulkan fitnah. Dan itu pernah terjadi pada masa Nabi. Sahabat dilarang kalau makmumnya itu orang sibuk-sibuk panjang-panjang, nggak boleh. Tapi ini ada tapinya. Kalau Rasulullah sholat sunnah sendiri, beliau akan memperpanjang bacaannya. Salah satu riwayat disampaikan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Pernah pada satu malam sahabat Hudzaifah melihat Rasulullah sholat tahajud. Kata Hudzaifah, malam itu Nabi tahajudnya hanya 4 rakaat. Aku lewat, karena Nabi dengan Masjid Nabawi itu bersebelahan rumahnya. Begitu lewat, Rasulullah memberikan isyarat agar Hudzaifah mendekat ikut di belakang. Ini nanti jadi dalil. Kalau ada yang tanya, Pak Ketua MUI, sholat tahajud itu boleh berjamaah apakah tidak? Jawabannya, sholat tahajud afdolnya itu sendiri-sendiri, munfarid, ya. Tapi sekali waktu boleh kita berjamaah, sekali waktu. Rasulullah setiap hari sholat tahajud sendiri, tapi malam itu berisyarat mengajak Hudzaifah ikut di belakangnya. Hudzaifah bercerita, malam itu Nabi tahajud hanya 4 rakaat, tapi meskipun 4 rakaat, aku hampir saja meninggalkan Rasulullah. Kenapa? Karena aku tak sanggup mengikuti di belakangnya. Lu kenapa nggak sanggup? Kok cuma 4 rakaat nggak sanggup? Kenapa? Kata Hudzaifah, malam itu Rasulullah sholat setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah. Disangka hanya di awal yang dibaca, ditungguin ayat 100 terus, ayat 200 lanjut. Ternyata Nabi benar-benar sampai di penghujung Al-Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salat selesai. Rakaat kedua setelah Fatihah, beliau baca surah Ali Imran. Ternyata juga sampai selesai. Rakaat ketiga, beliau baca surah An-Nisa. Ternyata juga sampai selesai. Rakaat keempat membaca surah Al-Maidah juga sampai akhir. Jadi tahajudnya hanya 4 rakaat. Masjid
kalau pas Ramadan itu banyak yang ngadu kepada saya sebagai ketua umum. Minta petunjuk Pak Ketua Umum. Kenapa? Kami jadi imam itu bingung. Kalau terlalu pelan, habis jamaah kami. Kenapa? Karena kalau terlalu lambat, makmum kami pindah ke masjid lain yang lebih cepat. Tapi nanti kalau terlalu cepat, kami dikomplain juga. Ya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Lah, sholat model panjang seperti ini bagi kita yang pernah haji dan umrah masih terasa. Ibu ada rezeki umrah nanti tepat Jumat subuh. Ya, itu biasa. Rakaat pertama baca surah As-Sajdah. Rakaat kedua baca surah Al-Insan Ad-Dahr. Bapak Ibu ada rezeki umrah di bulan Ramadan. Di Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana tarawih 20 rakaat ditambah witirnya 3. Cuma beda, ya. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Suud Suraim, Syekh Mahir Al-Muaikili, Syekh Abdullah Al-Juhani, Syekh Bandar Balaila. Di Madinah ada Syekh Ali Hudayfi, ada Syekh Salah Budair. Mereka di setiap satu rakaat imam akan membawakan satu halaman mushaf Quran. Kali 20 rakaat berarti 20 halaman. 20 halaman mushaf Quran kita baca itu persis 1 juz. 30 hari Ramadan khatam Quran. Ya. Maka itu tarawih dimulai habis Isya baru selesai jam 11 malam. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus. Cuma meskipun bagus kalau diterapkan di Batam, insya Allah tinggal imamnya sendiri. Ya, karena jam 11 baru turun, Pak. Di Indonesia banyak 23 rakaat, tapi kadang-kadang ngebutnya minta ampun. Dan sampai sekarang yang mecah rekor itu Pak Salim, yang di Blitar itu, yang 23 rakaat hanya berapa menit? 7 menit ya. Sampai saya itu umrah Ramadan Pak, tahun sebelum Covid 2019. Ketemu sopir Arab. Dia buka YouTube tanya, "Hal inta Indonesia?" "Ayo, ana Indonesia." Ya, dia buka YouTube tunjukkan ke saya. Apa? Video tarawih yang ada di Blitar itu. Dia tanya, "Hal ada sahih di Indonesia?" "Walala." Ini benar terjadi di Indonesia. Saya bilang, "Ayo, na'am." Benar itu di Indonesia. Apa kata dia? "Wallah, hada tarwih asra' fi dunya." Demi Allah ini tarawih paling cepat di dunia. Apa kata dia? Ada Zai Valentino Rossi. Ini cepatnya seperti Valentino Rossi. Ya. Inilah jamaah. Ya. Kalau kita sekilas bagaimana membandingkan apa hari ini dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sholatnya, belum bagaimana puasanya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana akhir. Bukti kalau orang mencintai Rasulullah, maka dia sanggup berkorban untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok begitu? Karena memang sudah hukum cinta. Kalau orang benar-benar cinta, pasti akan sanggup berkorban untuk yang dicintai. Maka kalau orang sudah jatuh cinta, akan sanggup mengatakan, "Lautan luas akan aku seberangi, gunung yang tinggi akan aku daki, dam sungai ladi aku lewati, pedang yang tajam pun tak mampu misahkan cinta kita. Oh my darling, I love you." Kekuatan cinta mendatangkan semangat berkorban untuk yang dicintai. Sebagaimana Al-Quran juga menegaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Engkau tidak akan bisa menggapai kebaikan sehingga engkau mengorbankan apa yang paling kau cintai. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup tausiah ini, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, para sahabat telah membuktikan itu semua. Di mana mereka
rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawanya demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah kita ingat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan hampir semua hartanya demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat sahabat Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf mengorbankan harta yang tak berbilang jumlahnya demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat di malam hijrah Ali bin Abi Thalib di dalam rumah Rasulullah, tahu rumah Nabi sedang dikepung oleh kafir Quraisy, Rasulullah hendak ditangkap hidup atau mati. Tapi Ali bin Abi Thalib sanggup menggantikan posisi Rasulullah, mempersiapkan Rasulullah untuk berangkat hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib yang mengganti pengganti Rasulullah di tempat tidur Rasulullah, padahal tahu resikonya Ali bin Abi Thalib akan ditangkap, akan dibantai oleh orang kafir Quraisy. Kenapa itu terjadi? Karena Ali bin Abi Thalib apapun yang dititahkan Nabi selalu sami'na wa ata'na. Beda dengan kita. Kalau kita yang jadi Ali bin Abi Thalib mungkin bukan sami'na wa ata'na, tapi kalau kita mungkin sami'na wa fikir-fikirna. Saya dengar, saya pikir-pikir dulu, kayaknya merugikan ini. Kenapa beliau begitu? Karena Ali bin Abi Thalib lebih mencintai Rasulullah dibandingkan mencintai dirinya sendiri sekalipun. Belum lagi kalau kita lihat di saat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Hunain, berapa banyak sahabat Nabi yang mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawanya demi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup tidak sejaman dengan Rasulullah. Kita hidup tidak pernah melihat langsung Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berkorban untuk Rasulullah? Tidak ada lain jawabannya. Berjuanglah untuk Islam, agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah ini. Maka ketika Bapak Ibu seperti malam hari ini hadir dalam rangka memakmurkan masjid, mengibarkan dakwah Islam, memperhatikan pendidikan Islam, memperhatikan nasib anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, memperhatikan nasibnya kaum muslimin, maka secara tidak langsung berarti kita adalah orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak pernah peduli dengan masjid, tidak pernah peduli dengan dakwah, tidak pernah peduli dengan pendidikan Islam, tidak pernah peduli dengan anak yatim fakir miskin, tidak pernah peduli dengan nasibnya kaum muslimin, maka secara tidak langsung kita berarti tidak mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mencintai Rasul itu penting. Ada sepenggal kisah penutup tausiah ini. Datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Rasulullah balik bertanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Laki-laki Badui, laki-laki Arab pegunungan ini menjawab, "Tidak banyak amal yang aku siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat. Tapi demi Allah, aku mencintai engkau wahai Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan berkumpul dengan orang yang kau cintai itu. Artinya apa? Kalau hari ini kita di dunia, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai ulama, orang yang mencintai syuhada, orang yang mencintai habaib, orang yang mencintai orang-orang saleh, maka kelak saat di hari kiamat pun kita akan dibangkitkan bersama mereka itu semua. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mencintai orang-orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan kezaliman, orang yang berbuat kemungkaran, maka saat kita kembali menghadap Allah pun, kita pun akan dikumpulkan bersama mereka.
Maka saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam menyambut baik apa yang menjadi inisiatif terbentuknya forum silaturahmi Masjid Musola yang menggelar acara seperti ini. Kenapa? Ini adalah bagian untuk mengokohkan komunitas. Karena kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan komunitasnya siapa? Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat bergantung siapa temannya. Maka pertemanan, persahabatan, komunitas itu akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegiatan seperti ini, harapan kita bersama akan juga di tempat lain ya Pak Salim, mudah-mudahan Masjid Musola juga ada forum seperti ini sehingga dengan silaturahim akan semakin tampak semangat dakwah kita bersama-sama. Jamaah yang dirahmati Allah, apresiasi saya yang kedua, alhamdulillah saya tadi datang sempat tanya yang hadir ramai sekali. Ya, nggak muat di bawah sampai ke atas ya. Walaupun mungkin yang di atas karena nengok ke bawah terus agak capek, rebahan. Ya, saya apresiasi kalau majelis taklim ramai yang hadir. Saya senang kalau pesantren banyak santrinya. Saya senang kalau taman pendidikan Al-Quran banyak yang ngaji. Kenapa? Saya sampaikan saja. Hari ini sudah mulai banyak orang yang berani ngomong, Pak Ustadz, Pak Kiai, kami belajar agama tak perlu datang ke Ustadz. Kami belajar agama tak perlu ketemu Kiai. Kami belajar agama tak perlu datang ke ulama. Kami belajar agama tak perlu ke pesantren. Kami belajar agama tidak perlu ke madrasah. Kami belajar agama tidak perlu ke majelis taklim. Lalu saya tanya, lalu belajar agamamu bagaimana? Dia bilang cukup ambil Android, ambil gadget kita, ketik google.com, nanti tanya soal agama apa saja, Google akan lebih pintar menjawab dibandingkan ustadz-ustadz yang ada. Bapak Ibu, yang pesan yang ingin kami sampaikan, saya tidak melarang kita mencari informasi keilmuan keagamaan di internet. Silahkan, itu tuntunan zaman. Silahkan kita ikut belajar menambah pengetahuan di medsos. Tapi sifatnya itu hanya penunjang, hanya pendukung. Berguru agama yang sesungguhnya harus kepada ulama, kepada ustadz, kepada guru yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Syukur bisa bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itulah cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka mohon maaf ya, kalau orang belajar agama tanpa ada guru manusia, gurunya hanya di handphone ya, kadang-kadang ikut grup WhatsApp, baru 6 bulan ikut grup Facebook, tapi seolah-olah sudah seperti mufti. Haramkan sana, haramkan sini, bid'ahkan sana, bid'ahkan sini, hujat ulama sana, hujat ulama sini. Begitu kita teliti siapa gurunya, kok pemahamannya aneh begitu. Ternyata ditelusuri gurunya Syekh Google radhiyallahu anhu. Siapa gurunya? Sayyid YouTube rahimahullah. Hati-hati itu. Ya, saya baru kemarin sore menyelesaikan satu persoalan. Ini saya contohkan betapa berguru itu penting. Saya buka saja, ini jadi pengalaman. Jadi di kejadiannya itu di Kecamatan Sagulung. Ya, MUI Sagulung melapor kepada MUI Kota. Jadi ada kisah seorang perempuan sakit. Lalu kemudian ada yang menginformasikan ada yang bisa ngobati seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini mempersyaratkan kalau ingin diobati sakitnya harus tinggal di rumahnya. Padahal ini anak gadis yang ngobati laki-laki. Ya. Lalu kemudian ya, singkat kata, laki-laki ini mengajarkan bahwa wanita yang sedang haid itu tetap harus sholat, tetap harus puasa. Ya.
Jadi walaupun haid, dia tetap suruh sholat, tetap suruh puasa. Ya. Akhirnya kemarin kita minta keterangan di hadapan sidang Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Kita tanya, referensi sumber kitabnya di mana? Nggak ada, Pak. Jadi pemahaman itu didapatkan dari mana? Ya pokoknya saya memahami Quran seperti itulah. Jadi sudah seperti mujtahid kalau. Begitu kita tanya, pemahaman seperti itu kau dapatkan dari gurunya siapa? Kami nggak punya guru. Ya, ini contoh Pak, kisah nyata yang baru 2 hari yang lalu kita alami. Maka saya sebagai Ketua MUI Kota Batam, ayo, ya, beragama itu tidak boleh main-main. Harus belajar kepada sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya mudah menilai itu. Kalau dia referensi kitabnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Orang dulu nyebut kitabnya itu mu'tabar, insya Allah dijamin kebenarannya. Ya, tapi kalau kitabnya tak jelas, gurunya juga tidak jelas, maka rawan ini akan menyimpang dari ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, dengan peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang bisa membuktikan bahwa kita adalah pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan meladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita, serta kita berjuang untuk agama Islam sebagai bukti kita siap untuk berjuang berkorban untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudahlah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat hendak dicari, kecuali permintaan maaf dari saya, Lukman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Mari kita tutup majelis ini dengan doa, berharap kehadapan Allah Ta'ala kita semua tetap diberikan kemantapan akidah, menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah, bisa menjaga akhlakul karimah, menjadi pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadini ahwala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa yassir lana wa la tu'asir 'alaina wa ardina wardu 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata bisalamin aminin ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya 'alimas sirri minna la tahtika as-sitru 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sana Salam Minang TV selanjutnya. Demikianlah laporan kami langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Perumahan Tiban Raya, di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Forum Ukhuwah DKM Masjid dan Musala Kelurahan Tiban Baru. Sana Salam Minang TV selanjutnya, terima kasih atas perhatian dan kesetiaan dosana sadonya terhadap live streaming kami setiap program yang dilakukan oleh Salam Minang TV. Demikian, mohon maaf dari awal sampai akhir. Kami tutup liputan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwaro Minang TV, suwaro urang lawan. Terima kasih.